Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, students? Are you very well today? I always hope you are in good condition. Wow, I'm so glad to meet you again on English class. So, just welcome back on English lesson. Senang sekali Pak Guru bisa berjumpa dengan anak-anak kembali pada mata pelajaran bahasa Inggris. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang present perfect tense. What is it? Let's find out. Before we study more about this material, now let's see the list of letters of our learning today. Number 1, what it looks like. Seperti apakah present perfect tense itu? Number 2, how to use it. Bagaimana cara menggunakannya? And number 3, when to use it. Kapan kalian bisa menggunakannya? Now let's see the part 1, bagian pertama. Seperti apa bentuk dari present perfect tense? Ini adalah formulanya, yaitu yang pertama ada bagian yang namanya subject, kemudian ditambah dengan have atau has, kemudian ditambah dengan main verb atau kata kerja utama, seringkali disebut sebagai past participle atau V3. Now let's talk about subject. Subject can be proper noun and pronoun. Jadi bagian subjek itu bisa berupa kata benda yang sesungguhnya ataupun kata ganti benda. Kata benda sesungguhnya contohnya nama orang, Andrew. Andrew ini bisa diganti dengan kata ganti he. Kemudian Mr. and Mrs. John. Oleh karena dua orang, maka bisa diganti dengan kata they. My sister and I. Dua orang dan yang pembicaranya saya ikut terlibat, maka bisa diganti dengan we. The students. Karena ada s-nya di belakang, maka ini jamak, sehingga kata gantinya adalah they. Our parents. Ini juga jamak, plural, karena ada s-nya, maka pronounnya adalah they. Next, my cat. Ini benda selain manusia, maka it dan tunggal. And the giraffes. Meskipun binatang, namun karena plural atau jamak, maka pronounnya adalah they. Now let's see about auxiliary verbs. Tadi setelah kita bicara tentang subject, kemudian diikuti have atau has. Have atau has ini dinamakan auxiliary verbs atau kata kerja bantu, atau sering disingkat cukup dengan kita katakan kata bantu. Nah, untuk subjek I, maka kata bantunya adalah have. Begitu pula dengan you, we, dan they. Kata bantunya adalah have. Sementara untuk subjek he, she, it, maka kata bantunya adalah has. Mudah bukan? Now let's move on. Now the past participle, yang merupakan kata kerja utama atau main verb setelah subjek ditambah dengan has atau have, kemudian main verb yang berupa past participle atau verb 3. Nah, past participle ini memiliki dua bentuk, yaitu regular verbs dan irregular verbs. Maksudnya adalah regular verbs itu merupakan kata kerja yang perubahannya adalah beraturan atau teratur, sementara irregular verbs sebaliknya perubahannya adalah tidak teratur. Bagaimana lebih jelasnya? Let's figure out. Nah, ini contoh dari regular verbs.
verb 1 dalam bentuk simple present tense, verb 2 dalam bentuk past simple, and verb 3 dalam bentuk past participle. Nah, kita lihat contohnya kata watch menjadi watched, dan verb 3-nya juga watch, hanya ditambah dengan akhiran ed. Contoh kedua, laughed. Past simple-nya adalah laughed, past participle laughed, bentuknya sama, yaitu berakhiran e dan d. Dance menjadi danced and dance. Call jadi called and called, sama pula. Kenapa sama? Itulah yang dinamakan dengan regular verbs, perubahan dari present simple menjadi past simple dan past participle. Bentuknya adalah beraturan, yaitu tinggal ditambah dengan akhiran ed, sehingga bentuk past simple atau verb 2 dan past participle atau verb 3 sama bentuknya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan. Maksudnya tidak beraturan adalah perubahan dari verb 1 ke verb 2 dan verb 3 itu tidak teratur seperti yang di atas tadi. Contohnya kata have menjadi had dan had. Untuk kata win menjadi won and won. Berbeda kan? Kata go menjadi went atau gone, atau dalam hal tertentu menjadi been. Fly menjadi flew and flown. Throw, threw, thrown. Do, did, done. Become, became, become. Speak, spoke, spoken. Nah, untuk irregular verbs tidak bisa tidak, memang anak-anak harus menghafalkannya karena sifatnya tidak teratur, sehingga tidak ada aturan tertentu yang memudahkan kita untuk mengingat-ingat. Jadi hanya bisa kita latih terus-menerus supaya itu bisa kita ingat selalu. Irregular verbs. Now part 2, bagian kedua, how to use past present perfect tense. How to use present perfect tense. Tadi di atas sudah dijelaskan bahwa bentuknya adalah dimulai dengan subjek, diikuti have atau has yang disebut auxiliary verbs, kemudian diikuti main verb atau kata kerja utama dalam bentuk past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, I have asked my parents to lend me their notebook. Subjeknya adalah I, kemudian diikuti have karena pasangannya I adalah have. Selanjutnya kata asked dalam bentuk ketiga menjadi asked. I have asked my parents to lend me their book. Kata I have asked bisa diberikan contraction atau singkatan menjadi I've asked. I've asked my parents to lend me their notebook. You have been really helpful today. Subjeknya you, kemudian auxiliary-nya have, kemudian been, verb 3. You have been really helpful today. Bisa kita singkat menjadi you've been. You've been really
helpful today. Next example. They have flown to the capital to meet with officials. Subjeknya they, auxiliary-nya adalah have, verb 3-nya adalah flown. Dari kata fly, flew, flown. Sehingga menjadi they have flown to the capital to meet with officials. Ini bisa disingkat menjadi they've flown. Berikutnya, he has saved enough money to buy a car. He has saved. Just remember, he pasangannya adalah has. Kemudian save merupakan past participle. Jadi he has saved enough money to buy a car. Bisa disingkat menjadi is saved. Next, she has a garden where her hotel is. She merupakan subjeknya, auxiliary-nya adalah has. Ingat, she pasangannya adalah has. Next, diikuti dengan past participle, yaitu forgotten. Dari verb 1 forget, forgot, forgotten. Forgotten merupakan verb 3 atau past participle dari kata forget. She has forgotten where her hotel is. Bisa disingkat menjadi she is forgotten. And then, when should you use the present perfect tense? Kapan Anda menggunakan present perfect tense? There are 3 situations that you have to use or should use this kind of tense. Ada 3 situasi. Yang pertama, to talk about an action that happened in the past at an unspecified time, yaitu untuk membicarakan suatu tindakan atau aksi yang terjadi pada waktu lampau, namun waktunya unspecified, tidak ditentukan, sehingga waktu lampau namun kita tidak tahu kapan terjadi. Itu situasi yang pertama. The second situation, to talk about an action that you've done several times in the past and that you continue to do now. Situasi kedua ini adalah membicarakan suatu tindakan atau aksi yang Anda lakukan beberapa waktu yang lalu atau yang lampau, and that you continue to do now. Dan Anda melanjutkan untuk melakukannya lagi saat ini. It emphasizes how long the action has been happening. Ini menekankan tentang berapa lama tindakan tersebut sudah dilakukan hingga sekarang. Jadi, titik beratnya pada durasi dari tindakan awal sampai sekarang ini berapa lama. The third situation, situasi yang ketiga, to talk about an action completed in very recent past. Situasi ketiga ini membicarakan suatu tindakan atau aksi yang baru saja selesai. Baru saja selesai ketika kita sedang berbicara. Nah, itulah 3 situasi yang mengharuskan kita untuk menggunakan present perfect tense. Now let's see the examples. I've been to Singapore. Saya sudah pernah ke Singapura. Kapan kejadiannya? Tidak disebutkan. Yang jelas, saya sudah pernah ke Singapura. She has read many books. Dia sudah membaca banyak buku. Kapan membacanya? Tidak disebutkan dengan jelas. Yang penting, kita tahu bahwa dia sudah membaca banyak buku sampai hari ini. Next,
My phone has been fixed. Telepon saya sudah diperbaiki. Kapan diperbaikinya? It is unspecified time. Waktunya tidak disebutkan dengan jelas. Tetapi hal itu sudah dilakukan. Nah, itulah penggunaan dari present perfect tense. When to use past tense and present perfect tense? Kapan kita menggunakan past tense dan kapan kita menggunakan present perfect tense? Because it is often the confusing part of this tense. Kadangkala ini merupakan hal yang agak membingungkan. Bagaimana atau kapan kita menggunakan simple past tense dan kapan kita menggunakan present perfect tense? To answer this question, untuk menjawabnya, you need to think about time. Untuk menjawabnya, Anda harus memikirkan tentang waktu. Finish time and unfinished time, yaitu waktu yang sudah berlalu ataukah waktu yang belum selesai berlalu. Bagaimana lebih jelasnya? Let's continue. Now let's see the example. Last week, minggu lalu. This is finished time. Minggu lalu merupakan waktu yang sudah lewat, sudah selesai. It could be yesterday, last week, last month, last year, in 1998. Itulah waktu dari simple past. Waktu yang betul-betul sudah selesai, sudah berlalu, sudah lewat. What about this week? Kalau tadi last week, minggu lalu, sudah lewat. Now, this week, minggu ini. Waktunya bagaimana minggu ini? This is unfinished time. Kata minggu ini merupakan waktu yang belum selesai. Karena bisa jadi masih 1-2 hari lagi selesainya this week. So, it can be today, hari ini, juga termasuk unfinished time, waktu yang belum selesai. This week, this year, this month. Nah, untuk waktu yang belum selesai, sudah berlangsung namun belum selesai, karena masih ada durasi lagi setelah ini, itulah yang dinamakan waktu present perfect. Jadi di sini jelas kita lihat perbedaannya, bahwa simple past itu adalah sesuatu yang sudah selesai, waktu yang sudah selesai, yang sudah berlalu, sudah lewat. Sementara untuk present perfect adalah sesuatu waktu yang belum selesai, waktu yang sudah terjadi, namun pada saat kita berbicara, waktu tersebut belum selesai. Now let's compare it. Kita bandingkan melalui contoh. Last month, I visited my brother 3 times. Last month, bulan lalu, I visited, aku mengunjungi my brother, kakakku 3 times, 3 kali. Last month adalah finished time, waktu yang sudah lewat, yang sudah selesai. Maka digunakan kata kerja visited. I visited. Inilah bentuk simple past tense. Subjek ditambah verb to atau kata kerja bentuk kedua. Visited. Dari kata visit menjadi visited. This month, bulan ini, I have visited my brother twice. Bulan ini aku sudah mengunjungi kakakku 2 kali. Namun karena ini adalah this month adalah unfinished time, so I might visit him again.
karena bulan ini waktunya belum selesai, masih beberapa hari lagi, kemungkinan saya masih bisa mengunjungi kakakku lagi. So, situasi seperti ini menggunakan bentuk present perfect tense. Next, another example. Let's compare it. He borrowed my car yesterday. Kemarin, yesterday. He borrowed my car. Yesterday itu adalah finished time. Waktu yang sudah lewat, sudah selesai. Maka menggunakan simple past. He borrowed. Subject dan verb to. Borrowed. Yang di bawahnya, he has borrowed my car today or this week. Kalau Anda menggunakan today, hari ini, today isn't finished time. Belum selesai hari ini. Masih ada beberapa jam lagi. Atau this week, minggu ini. Minggu ini masih ada beberapa lagi untuk selesai. Maka kata today dan this week ini merupakan unfinished time. Waktu yang belum selesai. Maka situasi seperti ini kita menggunakan present perfect time, present perfect tense. What about the negative form? Bagaimana bentuk negatifnya? Nah, bentuk negatifnya cukup sederhana. Subjek diikuti dengan have atau has, kemudian ditambah not. Setelah itu baru diikuti main verb atau past participle. Subject, auxiliary, plus not, plus past participle. Now, just compare it. Last month, I visited my brother 3 times. But this month, I haven't visited him at all. Last month, bulan lalu, I visited my brother. Saya mengunjungi kakakku 3 kali, 3 times. But this month, bulan ini, I haven't visited him at all. Bulan ini saya belum mengunjungi dia sama sekali. Nah, jelas perbedaannya kan? Karena this month, ini waktunya belum selesai, maka I haven't visited him at all. Menggunakan bentuk present perfect tense. Nah, bentuk tersebut bisa disingkat menggunakan I've not visited him. Another example. Let's compare it again. He ate so much yesterday. He ate so much yesterday. Yang kalimat kedua, he hasn't eaten a lot today. He has ditambah not. Di tengah-tengahnya baru diikuti kata kerja bentuk ketiga. Eaten dari kata kerja bentuk pertama eat, bentuk keduanya ate, bentuk ketiganya eaten. He hasn't eaten a lot today. Another example. They were at school yesterday. Karena yesterday adalah finish time, maka menggunakan bentuk simple past. Yang di bawah, they haven't been at school all morning. They have not been. Karena negatif, maka ditambah not setelah auxiliary, namun sebelum verb to read. They haven't been at school all morning. All morning, unfinished time. Yang waktu yang belum selesai. Now, let's learn the interrogative form.
kita belajar di bentuk interrogatif atau bentuk kalimat tanya, namun sederhana, yaitu dengan menarik auxiliary di awal kalimat. Kata have atau has ditarik ke awal kalimat, kemudian baru diikuti dengan subjek. Setelah subjek, kemudian ditambah dengan main verb atau past participle. Contohnya adalah has he cleaned the bedroom? Nah, has merupakan auxiliary ditarik ke depan, kemudian diikuti subjek he. Has he clean berubah menjadi cleaned karena kata kerja bentuk ketiga. Has he cleaned the bedroom? Next, have you eaten enough? Have you eaten enough? Karena subjeknya you, pasangannya adalah have, maka kata have ditarik ke depan. Have you eaten enough? Contoh ketiga, has it rained today? It pasangannya adalah has, maka kata has ditarik ke depan untuk menjadi kalimat tanya. Has it rained today? The third example, have they finished yet? Sekali lagi, auxiliary ditarik ke depan, ke awal kalimat untuk menjadi kalimat tanya. Kemudian baru diikuti dengan subjek. Setelah itu ditambah dengan past participle. Have they finished yet? Apakah mereka sudah selesai? Well students, I think that's all our learning material for today's lesson. Itulah materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan seperti biasanya, seluruh materi bisa anak-anak temukan pada blog e-learning SMP Negeri 20 Surakarta dengan alamat e-learning.smpn20solo.sch.id. Kemudian anak-anak juga bisa mengecek kemajuan belajar anak-anak pada khususnya materi present perfect tense melalui ulangan di Google Form. Well students, thank you very much for your very kind attention. Thank you for watching, and don't forget to stay at home, stay safe and healthy, keep on studying. Selalu semangat untuk belajar meskipun dari rumah. Sekian dahulu, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.